Halo, assalamualaikum. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi bagaimana cara membuat pelet atau pakan buatan ikan nila. Apa dan bagaimana prosesnya? Yuk kita simak. Jadi sebelum kita masuk ke tahap atau proses pembuatan pakan, kita harus menghitung dulu jumlah kebutuhan atau formulasi pakan yang akan kita buat. Karena kali ini saya akan membuat pakan untuk ikan nila yang sifatnya adalah omnivore, sehingga kebutuhan proteinnya tidak begitu besar, yaitu antara 25 sampai 30%. Dan kali ini saya akan memformulasi pakan dengan kadar protein sebesar 30%. Untuk menghitung formulasi pakan ini saya menggunakan metode persen square atau metode segi 4%, di mana pada metode ini mengelompokkan protein menjadi protein suplemen dan protein basal. Dari hasil perhitungan ini kemudian saya masukkan perlakuan yang ingin saya uji cobakan, yaitu bahan tepung kulit pisang yang telah difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Yang ini adalah tepung kulit pisang kepok yang sebelumnya telah difermentasi dengan Saccharomyces selama 2 kali 24 jam dan menjadi objek kajian saya pada kali ini. Oke, kita masuk dalam tahap mixing bahan, dan yang pertama yang harus kita campurkan adalah bahan-bahan keringnya dulu. Untuk bahan keringnya ini juga yang paling pertama yang harus kita masukkan adalah dari yang jumlahnya terbesar ke yang terkecil. Jadi yang saya masukkan yang pertama kali adalah tepung ikannya dulu. Tepung ikan yang saya gunakan ini masih tepung ikan impor dengan kadar protein 60%. Ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk menyediakan tepung ikan lokal sendiri dengan kadar protein yang tinggi bersaing dengan kualitas impor. Selanjutnya adalah tepung kedelai atau ampas tahu. Ini masih dalam golongan protein suplemen, yaitu protein yang kadar proteinnya di atas 20%. Selanjutnya kita masukkan bahan dari golongan protein basal, yaitu bahan yang mengandung protein di bawah 20%, yaitu tepung jagung dan tepung dedak. Sebagai bahan perekat atau binder, saya pakai tepung tapioka. Selain tepung tapioka, kita juga bisa menggunakan tepung terigu atau tepung rumput laut. Komposisi binder ini di dalam bahan pakan itu sekitar 5%. Terakhir kita masukkan bahan yang volumenya paling sedikit, yaitu vitamin mix. Kita hanya butuh 0,5% dari jumlah total pakan yang akan kita buat. Setelah semua bahan masuk, selanjutnya kita aduk sampai benar-benar rata dan tidak ada gumpalan ataupun bagian yang masih memisah. Formulasi pakan yang saya buat kali ini adalah pakan kontrol atau pakan yang tidak mengandung tepung kulit pisang terfermentasi. Karena itu saya tidak memasukkan tepung kulit pisang kepok yang sudah difermentasi tadi. Tidak usah, kira-kira saja. Itu bisa dituang. Nah, setelah semua bahan keringnya tercampur rata, selanjutnya kita masukkan bahan cairnya.
yaitu air bersih. Kita tuang sedikit-sedikit untuk mencegah tekstur pakan yang terlalu lembek. Karena adonan pakan yang terlalu lembek itu bisa menyulitkan saat pembentukan pelet, dan juga lama pengeringannya bisa menghabiskan waktu yang lebih lama. Nah, teksturnya kira-kira seperti ini. Bahan pakannya itu sudah bisa dibentuk bulat-bulat seperti ini. Oke, kita siap lanjut ke tahap pencetakan. Ini adalah proses pembentukan pelet yang masih menggunakan alat manual. Selanjutnya kita jemur di bawah matahari sampai peletnya betul-betul kering. Selanjutnya kita potong-potong peletnya sesuai bukaan mulut kultifan kita. Terima kasih sudah menonton, dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang telah membiayai penelitian ini melalui skema hibah penelitian dosen pemula 2021. Sekian, dan jangan lupa subscribe.